Tuh ya, di belakang saya nih. Di sini aja bareng mama sini nih, duduk. Ya. Kayaknya di atas bapak bapak ya susah ya. Makasih ibu. Teh ibu ya. Siap. Makasih. Udah kita mulai dulu belum ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha Bu, kurang kencang bu suaranya bu, biar makan kalau dan biar kencang dikit ya. Mau di sebelah semua makan banget. Ayo Allah, la ilaha illallah. Woi tahlil ini yang menjadikan kita masuk surga ini la ilaha illallah. La ilaha pakai. Jangan, yang kencang la ilahnya ya. Ayo. La ilaha illallah, la ilaha la ilaha illallah Keciawi membeli botol empomaya isiin minyak. Orang sini emangnya getol, belum kaya bininya banyak. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan panjang-panjang ya bu, jangan lama-lama ya. Mudah-mudahan saya ceramahnya singkat padat. Insya Allah pulangnya kita membawa lah. Begitu ya. Mana sahibul bait? Mana sahibul baitnya? Mana? Oh, udah dengar tadi dia ngomong apa? Canda. Jamaah sekalian berbahagia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yada bil afrahi was surur wa dha'afa lil muttaqina jazilal ujur. Terus baji, terus baji. Nah, bagian kan mukanya mupeng baji. Muka pengen. Enggak apa-apa emang kalau usah ceramah mah niatin nanti pada makan doang udah. Kirain Ustaz di depan sini kagak boleh makan ya. Air bukan iswet, datang lagi. 1 gelas 2 botol, masya Allah. Berarti ceramahnya sekitar. Itu ikutan bayar. Saya dulu, masya Allah. Saya lanjutin dulu ya, lanjutin ya. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yada bil afrahi was surur wa dha'afa lil muttaqina jazilal ujur. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العفو الغفور وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله مطهرا مبرور اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Oh, air lagi, kemudian bukunya bayar saya. Saya nggak khusus baca Quran kalau ngeliatin air. Terus bu cuma di itu doang, di khutbah Jumat bu itu doang.
Ama ngaji subuh antuk mula orang-orang pasti itu. Kalau di sini mah subuh nggak pernah ngantuk, nggak pernah. Sama Bu, tetap ngantuk subuh. Tadi saya ngisi subuh di Graha Prima, ngantuk juga tetap sama Bu ya, Masya Allah. Nah jamaah sekalian berbahagia, ayo kita lanjutkan baca Qurannya ya. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. Al-ayah sadaqallahul aliyul azim yang sama-sama kita hormati segenap para tokoh masyarakat di lingkungan, bil khusus yaitu adalah keluarga besar daripada Bapak Dimas dan Ibu Ratna. Ya, Bapak Dimas ya, Masya Allah. Yang kemudian hari ini beliau berhajat dalam rangka mengkhitan putra kesayangannya yaitu Ananda Zikri Al-Ghani Wibowo. Betul ya? Nah, ini namanya bagus Ibu, namanya termasuk jadi doa buat anaknya. Mudah-mudahan anaknya yaitu Zikri menjadi orang yang kaya, yang sukses, yang bisa membahagiakan orang tuanya. Karena namanya ada goni-goni begini nih ya, Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang kemudian diniatkan buat putranya ini dicapaikan. Sekarang yang disunat udah kering apa belum Pak? Udah sunat udah kering kan ya? Udah ente periksa udah. Bentuknya apa itu? Kan Bu sekarang kalau kata tadi Bapak Haji Ibrahim ngomong ke saya, Ustaz, sekarang Mas Ustaz bisa mesen bentuknya kayak gimana? Katanya begitu. Dulu zaman kita mah orang katanya begitu ya. Betul nggak Pak? Jamaah sekalian yang berbahagia, sebelum kita lanjut, ini kita bacakan Fatihah buat almarhum wal marhumah keluarga beliau ya. Semoga almarhum wal marhumah keluarga beliau insyaallah arwahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, atau amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan kesalahannya dan ditetapkan termasuk min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama yaitu almarhum Ayatman bin Kastamin, kemudian almarhumah Sutiem binti Karyo Taruno, kemudian almarhumah Sri Suharti binti Ayatman, almarhumah Erah Sukairah binti Suma, almarhum Misin bin Adam. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata mathwahum syadahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang saya hormati yang lainnya, ibu-ibu ustazah yang hadir pada kesempatan kali ini, dan ibu-ibu ini RT berapa Bu? RT 32 ketemu lagi berarti. Posisinya di kiri lagi. Kenapa sih takdir kita selalu berjumpa? Ini jangan-jangan kita hilang jodoh. Masya Allah. Oh, mengganti posisi tengah gitu lah. Atau kanan kan enak kita ya. Ini kiri lagi. Apa? Oh sengaja ya.
Insya Allah. Mudah-mudahan kita ketemu terus, insya Allah panjang umur, insya Allah barokah. Ingat ibu, yang namanya kita ketemu dalam kebaikan itu yang diharapkan oleh orang-orang yang beriman. Sebab kalau ibu ketemu saya di pinggir jalan, kagak mungkin saya ceramahin ibu, betul nggak bu? Ya, orang bego saya ceramahin di pinggir jalan. Gitu. Nah, oleh karena itu yang saya hormati semuanya dah, yang nggak bisa disebutin ya. Siapa sih yang sebutin dulu ibu? Nggak ada yang dihormati, ada ya? Ya udah, ini ibu yang selalu menjadi Menteri Perhubungan bagi saya, yaitu Ibu Lilis ya. Kita doain sehat berkah panjang umur, amin. Dan semuanya dah berkah panjang umur, amin. Insya Allah rezekinya bertambah-tambah, amin. Insya Allah punya duit bisa pergi ke Mekah. Insya Allah duitnya bertambah-tambah, bisa berziarah ke makam Nabi di Madinah. Insya Allah bisa berwukuf di Padang Arafah, bisa menginap di Muzdalifah. Insya Allah bisa bersa'i antara Safa dan Marwah. Pulang dari Mekah, pulang dari Madinah, duitnya banyak, bejibun, bisa beli rumah, bisa beli sawah, bisa beli mobil yang mewah. Insya Allah keluarganya. Ini pun ada dua makna lagu sebenarnya. Ini ngenye apa gimana nih? Dua gelas es gue. Aduh, mana esnya hijau semua lagi nih. Ini pesan besok buat politik kayak gini. Masya Allah. Jemaah sekalian, saya lanjutin dulu ya. Mudah-mudahan keluarga kita insya Allah keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Anak-anaknya jadi anak yang saleh dan salehah, keluarganya makin barokah. Kita doain suaminya insya Allah bisa nambahin uang belanjanya, amin ya robbal. Ini mukanya udah senyum-senyum gimana gitu. Apa nih insya Allah. Jamaah sekalian yang berbahagia, sebelum kita memulai kajian ini, ayo kita bareng-bareng ngucapin tahmid, ngucapin hamdalah. Ayo bareng-bareng. 1, 2, 3. Kurang kencang bu, biar kita tanda bersyukur sama Allah. Sebab kalau kita bersyukur dengan ibadah, mah kita malas banget ibadahnya. Subuh kesiangan, asar kesorean, ya bu ya. Makanya ucapin hamdalah barang-barang yang kencang, itu tanda syukur salah satunya, tapi bukan kemudian satu-satunya. Ayo barang-barang hamdalah. 1, 2, 3. Nah, suaranya bulat karena nggak pada makan, gitu ya. Masya Allah. Nah, kenapa saya ngajak bersyukur ibu? Nih Pak Haji Ibrahim, mana Haji Ibrahim nih? Oh. Beliau menyampaikan satu ayat di dalam surah Ibrahim. Tuh kan? Pada ayat yang ketujuhnya yang sering saya sampaikan, apa kata surah Ibrahim tersebut? Maka la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Kalau kita syukur ditambah, kalau kita kufur akan sesungguhnya azab Allah sudah dipersiapkan buat kita orang-orang yang kufur. Maka kita pengen ditambahin nikmatnya. Ibu pengen ditambahin nikmatnya nggak bu? Ibu sekarang punya rumah 1, berarti pengen ditambahin punya rumah berapa bu? 4. Saya tanya bu bapak ya. Pak, ternyata dia serakah juga Pak. Laki-laki mah berpikirnya rasional, kalau perempuan mah berpikirnya emosional. Daripada 2, 4 aja. Oh, anaknya 4. Kalau anak ke-10? Astagfirullah. Ntar kalau lakinya ditanya gimana bu? Kalau bininya 4 berarti rumahnya dibalikin. Jemaah sekalian berbahagia, maka ibu, kalau kita sekarang dikasih nikmat sama Allah, maka kemudian kalau kita bersyukur,
kita ditambahin nikmatnya. Nih Pak Haji Ibrahim, ini bapak kita semua di belakang ini sini, Pak Dimas, ini nikmatnya akan ditambahin kalau mereka bersyukur. Mungkin awalnya gajinya cuma 1 juta, gara-gara bersyukur gajinya jadi berapa, Bu? Berapa? 10 juta. Iya, kata dia, gue yang kerja, lu yang makan. Tuh kewajiban. Iya, dia badannya kurus, bininya badannya. Makanya ibu-ibu rata-rata bisa ngurusin bapaknya, ya Bu ya. Bisa ngurusin bapaknya, tapi nggak bisa ngurusin badannya. Ngurusin, ngerti nggak itu maksudnya? Ente mah harus paham bahasa saya. Kurus badannya, lawannya apa Bu? Gemuk, ente nggak paham apa? Nah, ente termasuk nggak bisa ngurusin kan ya? Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, itu Bu, kalau kita bersyukur, maka saya ngajak ibu bersyukur terus. Saya ngalamin, ibu ngalamin dewek, saya ngalamin dewek. Ketika saya belum mengamalkan rasa syukur, dikit dapat saya alhamdulillah, banyak dapat saya alhamdulillah. Alhamdulillah ibu, yang namanya rezeki kagak ada itu yang namanya terhenti buat setiap hambanya. Cuma bedanya banyak atau sedikitnya. Allah tidak akan memutuskan rezeki, Allah tidak akan memutuskan nikmat kepada setiap hambanya. Jangankan kita yang punya kaki, punya tangan, bahkan binatang, hewan yang tidak punya tangan, dia bisa makan, mencari rezekinya, mencari nikmat dari Allah Subhanahu. Begitu ibu semuanya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'ina ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan pada hari kiamat kita semuanya akan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal. Itu bentaboknya bisa dimainin, bentabok. Bentabok lagi. Ayo lagi. Latihan gambarin laki juga. Betul kata dia, betul kata dia. Ayo udah belum? Ayo udah. Siap ya? Udah siap? Ya, kita santai sedikit ya. Dulu waktu aku masih bersama dia. Lah? Lah emangnya nggak boleh? Kan lagu qasidah itu. Oh ganti, berarti ganti. Biar bisa semua, biar biasa selawat badar ya. Oh dia masuk duluan, kita belakangan. Curang dia, takut salah itu dia. Memang masuk rap. Kontek rap gimana? Zatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bareng-bareng. كل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Jangan pakai speaker, bareng-bareng. Salatullah. Lagi.
udah kok, udah. Oh, iya Bu, iya silakan. Oh, minta bayaran lebih ya. Masya Allah, terima kasih tim sholawat. Kenapa Ibu saya sholawatan? Karena ini ada banyak orang yang sekarang itu sudah mulai, Ibu nih ya, sudah mulai dia itu kagak mau sholawat. Asalnya ada hiburan dangdutan kagak berani dia ngeberhentiin, tapi ada sholawatan dia berani ngeberhentiin. Kira-kira kalau yang begitu salah apa benar? Yang benar harusnya sholawatan dibiarin, dangdutan tuh dengerin tuh, sholawatan digedein tetapi dangdutan dikecilin. Ngetin, oi, kira-kira ente berani nggak kalau ada dangdutan? Pok kecilin dikit, boleh nggak begitu? Berani nggak? Nggak berani. Kalau sholawatan berani nggak ente? Oi kecilin sholawatannya, berani nggak? Nggak berani juga. Alhamdulillah kalau begitu ya. Nah jamaah sekalian yang berbahagia, saya mau menyampaikan materi khitan lagi. Tapi saya akan melanjutkan materi khitannya dengan yang kemarin. Kalau kemarin saya kasih 2 cara. Apa Bu? Berapa cara? 2. Masih ingat sih? Woi. Ini semua yang hadir sama kan ya? Apa ada orang yang berbeda hari ini? Sama. Tapi ada yang kagak. Ya enggak? Saya kemarin nyampein 2. Ibu lu ingat gak coba 2 itu apa? Lupa dia. Padahal kemarin dekat saya dia itu. Lupa ya, akidah dan nah sekarang Ibu saya mau sampaikan yang namanya kita acara seperti ini nih, acara syukuran ini ngajarin sama anaknya yang bernama Zikri Al-Ghani bahwa apapun yang kita lakukan tidak lain tidak bukan tujuannya adalah karena Allah dan untuk mengejar kebahagiaan akhirat. Kenapa? Karena kita lihat di rumah ini banyak hidangan, banyak makanan, banyak apapun yang ada di sini bukan semata-mata pamer untuk urusan dunia, tetapi adalah untuk kemudian menuju kebahagiaan akhirat. Karena apa? Orang yang bersedekah kepada saudaranya nanti dia tidak pernah rugi di dalam kehidupan akhiratnya. Betul? Coba. Nih, ada seorang sahabat namanya itu kalau tidak salah namanya Abu Umamah. Siapa namanya? Abu Umamah. Beliau ini hidupnya penuh dengan kehidupan akhirat. Kenapa Ustaz kau bilangnya kehidupan akhirat? Emang dia kagak hidup di dunia? Hei, kalau kita ngejar kehidupan akhirat, dunia ngikutin. Betul? Suatu saat Abu Umamah ini sedang di rumah. Sekira-kira jamnya jam habis zuhur. Ngetuk pintu rumah Abu Umamah. Tok tok tok. Assalamualaikum. Gak ada yang jawab berarti ya. Assalamualaikum. Kalau kita ada sih kadang-kadang lagunya jilbab putih. Nah jamaah sekalian yang berbahagia, sampai di mana tadi saya ngomong Bu? Oh iya, sampai cerita ya Bu ya. Maula, namanya Maula. Bukan. Iya. Tepsi Pak. Iya. Nah jamaah sekalian berbahagia, itu yang pembuatnya Abu Umamah menjawab salam daripada orang yang datang ke rumah Abu Umamah tersebut. Waalaikumsalam. Ini maulanya kira-kira laki-laki apa perempuan Ibu? Benar, ternyata maulanya adalah perempuan. Dijawab salamnya orang yang datang tersebut, lalu kemudian dibukakan pintunya. Apa ucapan yang pertama kali diucapkan oleh yang datang? Tidak lain tidak bukan adalah permintaan bahwa
dia meminta uang 1 dinar kepada Abu Umamah. Bu. Jadi yang minta uang siapa, Bu? Tamunya siapa? Berarti ini orang kalau berani minta uang, ini orang kerjaannya apa, Bu? Kerjaannya apa? Nganggur lagi. Apa? Dia pekerja pengemis lah ya. Pengemis. Ini seseorang yang datang kepada Abu Umamah ini adalah seorang pengemis. Maka dengan tidak malunya dia mengatakan, berikan saya 1 dinar, tolong sampaikan kepada Abu Umamah, saya belum makan sejak 1 bulan yang lalu. Katanya begitu. Percaya apa kagak, Bu? Woi, 1 bulan percaya gak? Kagak percaya. Tapi apapun yang dia ucapkan untuk mengemis, silahkan saja, sah-sah saja. Bahkan ada orang di Indonesia kakinya kagak buntung untuk mengemis, dibuntung-buntungin. Ada nggak di lampu merah yang model begitu, Bu? Makanya ibu kalau lihat orang yang begitu, jangan dikasih, jangan, biarin, kita kasih aja ke rumah-rumah yatim, betul? Itu tuman namanya, ibu, tuman itu namanya. Itu kerjaannya Pak Haji Ibrahim tuh, tangkap-tangkapin begitu tuh. Lah emang iya, Haji ya? Diperiksa kakinya, ternyata pas dibuka kakinya, celananya kelihatan kakinya sempurna tuh, Bu, tuh. Mendingan juga Pak Haji Ibrahim ngasih janda-janda tua, bener gak? Woi, mendingan apa, Bu? Janda muda lagi. Agak saya mah janda-janda tua yang saya kasihani. Kalau janda-janda tua kita kasihani, kalau janda-janda muda kita nafkahi. Ini bercanda doang, bercanda. Yang tersinggung yang janda, jangan tersinggung. Woi janda, jangan ya. Maaf nih. Nah jemaah sekalian yang berbahagia, maka nih, silakan. Maka Bu, ketika bentuknya maulanya ini dia mengucapkan permintaan yang disampaikan oleh si orang yang datang kepada Abu Umamah bilang begini langsung, ya udah, ntar saya ambilin langsung. Itu 1 dinar aja, Bu, diminta sama Abu Umamah langsung dikasih 1 dinar. Dikasih, kagak pakai nawar-nawar lagi, kagak pakai uang lebih kecil lagi, 1 dinar dikasih. Diminta 1 dinar, dikasih 1 dinar, dikasih langsung. Yaudah nih, kasihin orangnya ya, tolong kasih. Ternyata itu pengemisnya, Bu, bilang sama temennya, gua dapat 1 dinar dari Abu Umamah, cepat lu ke rumahnya dia tuh. Makanya ibu kalau misalkan di sini perumahan banyak yang datang ke rumah ibu, itu berarti ibu sering ngasih, ya Bu ya. Karena dia punya teman, punya grup WA tuh di perumahan Puri Cendana Blok D, orangnya kaya-kaya, didatangin situ terus gitu. Gua hari Minggu, lu hari Sabtu, begitu katanya. Ya Bu ya. Ada grupnya, Bu, ini juga, cuma bukan WA. Apa tahu namanya itu grupnya? Gitu. Ada komplotannya lah bahasanya begitu. Akhirnya Ibu, ketika orang pengemis ini pulang, datanglah pengemis yang berikutnya, Ibu. Datang lagi, Bu. Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya minta 1 dinar, saya belum makan 1 bulan. Dikasih lagi, Bu. Dikasih lagi. Lalu kemudian selesai pengemis yang kedua dikasih 1 dinar. Jadi 2 dinar, Bu, udah habis. Ternyata pembantunya, maulanya mikir, Abu Umamah, kita ini 1 hari ini cuma punya 3 dinar. Abu Umamah, jangan kau berikan lagi 1 dinarnya. Kalau kau berikan 1 dinarnya ini, maka kita tidak punya harta untuk beli makanan hari ini. Masya Allah. Apa tong? Itu jadi dilihatin, gue kagak ya. Tuh. Ternyata Bu, ketika kemudian pengemis kedua ini sudah pergi, datang lagi Bu pengemis yang ketiga. Datang lagi dia. Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ada Abu Mama enggak? Ada apa Pak? Saya minta 1 dinar, saya belum makan. Masya Allah. Ternyata ibu ketika permintaan ketiga Abu Mama sudah dinasihatin sama pembantunya, kira-kira 1 dinarnya dikasih lagi apa kagak Bu? Dikasih lagi apa kagak? Masya Allah Bu. Ternyata Abu Umamah berhati sangat dermawan. Biarkan saya kelaparan, asal saudara saya tidak kelaparan. Biarkan saya tidak makan, biarkan tamu-tamu saya di sini pada makan semuanya. Tuh Bu, kata Pak Dimas tuh. Ya Pak Dimas ya. Biarkan ustadznya kagak makan, jamaah-jamaahnya yang makan. Puas tuh, puas. Saya dari tadi pengen ngomong gitu sebenarnya. Tuh Bu, dapat gak Bu? Dapat gak? Dapat ya. Makanya Abu Umamah kagak kemudian nunda, udah kasih lagi, kasih. Lalu bagaimana Abu Umamah? Kita nanti makan sore bagaimana Abu Umamah? Abu Umamah meyakinkan kita punya Allah. Kita minta sama Allah, Allah akan rizkikan kepada kita. Masya Allah. Setelah pengemis yang kemudian datang ke rumah Abu Umamah dikasih keinginannya, Abu Umamah beristirahat. Selepas sholat zuhur beliau istirahat tidur. Setelah tidur, sebelum tidur beliau bilang, ntar bangunin saya sebelum asar, sholat jamaah, bangunin saya ya sebelum asar. Masya Allah. Ketika kemudian kesedihan mendera pembantunya Abu Umamah karena tidak punya uang sama sekali, lalu kemudian disuruh membangunkan Abu Umamah untuk melaksanakan sholat asar nantinya. Lalu kemudian Abu Umamah dibangunkan, Tuan bangun, udah mau asar, bangunlah. Lalu Abu Umamah bersiap-siap berangkat ke masjid. Yang namanya pembantu biasanya merapikan tempat tidur dari majikannya. Dirapikan tempat tidurnya. Ketika dirapikan ibu, selimutnya diangkat, beres, alhamdulillah. Selimutnya diangkat, beres, dirapiin lagi itu selimutnya. Ketika dia sedikit Bu mengangkat kasur daripada Abu Umamah, ternyata apa yang terjadi? Di bawah kasurnya daripada Abu Umamah yang awalnya cuma terdiri dari 3 dinar harta yang dimilikinya, berubah bukan 3 dinar tetapi 300 dinar yang sudah ada di bawah kasurnya Abu Umamah. Tuh. Jadi ibu sekarang punya duit berapa Bu? Saya tanya. Ini contoh Abu Umamah nih, contoh. Ente yakin nggak sama sedekah? Ente punya duit 200.000. Ente ke Jakarta, di Jakarta ada yang minta-minta, dikasih 200.000. Ente yakin nggak sama Allah? Bisa pulang apa kagak? Bisa pulang ya? Bisa tuh, bisa. Ibu lebih yakin daripada yang sebelah. Ternyata iman itu dibedakan dengan fisik ya. Masya Allah. Nih dengerin Bu. Ini keyakinan. Hari ini kita mengajarkan kepada anak kita, haina akhirat yang kau kejar, jangan dunia yang kau kejar. Saya sudah ngajarin kepada kamu, ini akhirat. Nah, sedekah ini akhirat, syukuran ini akhirat, niatnya adalah akhirat, mengharapkan ridhonya Allah. Di hari kau disunat, kita kemudian memberikan syukuran, semoga kamu nanti mengikuti jejak saya yang bertujuan kepada akhirat, karena akhirat adalah sumber kebahagiaan dunia kita. Amin ya Rabbal. Tuh ya, itu ngapa bocah itu? Bocah mau ngaji kali dia ya. Tuh Bu, jadi akhirat. Ibu sekarang saya mau tanya Bu nih, kalau ibu cinta dunia, apa boleh pilih cinta akhirat? Ibu bagusnya cinta dunia apa cinta akhirat? Cinta apa? Akhirat. Misalkan ibu dulu gadis semuanya nih, gadis. Ada cowok yang ngedatangin ibu 2 orang. Oi dengerin ya, dengerin nih.
Yang satu ganteng, ganteng bu, kaya, kaya bu, ganteng, kaya, tapi kagak pernah sholat. Dia sombong, kalau jalan kagak pernah nyiap tanah. Dangak be, nih dangak, dangak. Ah, lah orang kaya boleh dong. Ya. Orang kaya mau ngelakuin apa aja boleh. Orang kaya sama orang miskin kentutnya beda rasanya bu. Bener. Orang kaya kentut bu. Duh, itu kata yang sebelahnya. Ibu Haji sehat. Ibu sakit Bu Haji ya. Itu orang kaya Bu. Orang kaya mah Bu bebas, agak dimarah-marahin kan? Coba orang susah kentut Bu. Orang susah kentut. Itu ibu kentutnya orang kaya kagak menyebabkan marah orang, kentutnya orang miskin sial jangkalan loh. Gua lagi makan lo kentut, kurang ajar. Itu bedanya kentutnya orang kaya sama orang miskin. Makanya ibu jadilah orang kaya. Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini insya Allah kita jadi orang kaya semuanya Bu ya. Ibu pengen jadi orang kaya Bu? Pengen nggak? Saya kasih amalan ke ibu nih Bu. Woi dengerin. Saya dapat amalan ini dari Kiai Haji Syarif Matnaji. Kenal nggak Bu? Syarif Matnaji kenal nggak? Nggak kenal? Astagfirullahaladzim. Beliau itu terkenal ibu, lebih terkenal daripada Ujeng. Dengerin. Lebih terkenal daripada Ujeng. Ujeng, jeng. Ustadz Jeng. Ah iya gitu ya. Kalau Ustadz Jenggot mah di sini di iniin. Kiai Syarif Matnaji pernah menyampaikan ibu, kalau kita banyak hutang, kalau kita sono utang, sini utang, semuanya utang, kalau kita miskin, maka ada amalannya yang kemudian kita harus pakai, dan amalan ini harus kita amalkan setiap malam Jumat, hari Jumat, dan ketika mau adzan Jumat. Woi dengerin, dengerin. Saya mau tanya, ente punya utang apa kagak? Punya utang ora? Mobil boleh? Rumah boleh? Baju. Baju udah legas aja. Nggak ada yang seragam hitam-hitam mana gimana? Pokoknya kalau yang seragaman biasanya segicil. Sama ketua pengajiannya, ibu ini ada seragam baru. Terus pasti jamaah nanya, boleh nyicil apa kagak? Boleh. Itu gerak, alhamdulillah. Begitu. Ibu senang, laki ibu yang sedih bu. Benar itu. Sebab duitnya ibu dari siapa bu? Dari suami. Makanya suami tolong hargain, ibu hargain. Jangan kayak kemarin sore ibu ngeselin suami itu. Suami kagak ada harganya, masa kata ibu. Biarin Ustadz, saya mah suami saya pergi nggak apa-apa, yang penting ada duit. Tuh dengerin tuh. Ini sekarang ada bapak-bapak yang biarin itu. Biarin laki saya jelek ya, biarin laki saya gendut, pendek, hitam, buntet ya, biarin. Yang penting ada. Tuh dengerin. Nggak penting fisik bapak, woi. Polisi aja nggak penting fisiknya, sekarang yang penting adalah ya Allah. Ya Allah, polisi kan tegak ganteng ya. Ini bininya Pak Haji Ibrahim yakin ini saya mah. Waktu beliau mau nikah sama Pak Haji Ibrahim lihat badannya yang tegap gitu kan ya. Mana bininya? Mana bininya? Mana bininya? No. No. Saya yakin ketika pas ngeliat Haji Ibrahim dulunya badannya keren, cakep gitu Pak Haji ya. Apalagi baru keluaran dari kepolisian, palanya cepak, wow ganteng banget. Tapi ingat, kalau kagak ada duit ya kagak mau kan? Masya Allah. Tuh Pak, berarti ibu jasa suami kepada kita kira-kira banyak apa sedikit? Sedikit apa banyak? Banyak. Ini yang ngajarin akhirat juga suami.
Ketika malam pertama kita diajar sama suami kita. Coba deh ibu ingat-ingat waktu malam pertama diajarin untuk akhirat itu. Dengerin. Malam pertama kan dia ngajarin dulu. Ketika malam pertama kan Sayyidina Ali diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Aisyah. Kepada putrinya yaitu Fatimah. Ali, nanti malam pertama lu sama Fatimah, lu jangan to the point baik. Ada doanya, diajarin tuh sama Rasulullah. Ntar lu pegang ubun-ubunnya si Fatimah, lu doain. Allahumma barik fiha wa barik laha fi. Sekarang saya ngertinya jujur nih ya. Malam pertama ibu doa dulu apa langsung aja, Bu? Woi. Jujur. Malam pertama kira-kira doa dulu apa langsung aja? Banyak tamu. Nah, berarti libur dong. Ini banyak, Bu. Kita sebenarnya dipesankan oleh agama kita biar ingat akhirat terus, Bu. Jangankan kita kemudian ngajarin anak untuk akhirat, bahkan malam pertama aja kita diajarkan untuk akhirat, Ibu. Malah kalau dilanjutkan doanya begini, Bu. Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih. Tuh, Bu. Ibu ngerti doanya itu, Bu, maksudnya apa? Orang hati ya. Berarti ini emang gak pernah dipraktekin kan, Ibu ya? Terus ibu kalau mau tidur sama bapak baca doa apa kagak, Bu? Ya udah, kagak juga kayak gini. Pantesan anaknya pada buader ya. Pada gelap-gelap nih masa depan lah orang bikinnya waktu. Jangan senyum-senyum baik ente. Mesem banget. Masya Allah. Ini udah jam 11 lewat. Tadi saya naik jam berapa nih? Jam 10. Sekarang udah jam 11 lewat. Udah cukup ini udah ya? Belum. Baru pembukaan ini? Pembukaan 1, 2, 3. Insya Allah. Ya udah kebanyakan ini udah ya. Kalau targetnya jam 10, maka selesainya jam 11, Po. Ya Allah. Maksud jam 12, ya Allah. Tapi saya aus ini, gimana caranya supaya bisa minum? Itu suami kalau pulang kerja capek, ibu jangan nanya apa-apa dulu. Bapak lu dari mana aja? Jangan. Kebanyakan suami itu kalau pulang kerja ditanyain, kemana aja? Apalagi kalau pulangnya jam 8 ke atas, jam 9, kemana aja? Bener gak, Bu? Woi, bener gak? Ibu yang pakai kerudung merah, bener gak? Suka nanya begitu, bener gak? Tuh, Bu, harusnya kalau pulang, suami pulang, ditanyain, Bapak lo mau minum apa? Tuh, tanyain. Cium tangannya, cium keningnya, cium pipinya, cium apanya? Apa? Mesra harusnya begitu. Kenapa? Karena suami ini sudah lelah, capek dia, harus kita muliakan. Nah, ketika kemudian itu ditanyain semuanya, barulah yang lain-lainnya kita tanyakan. Jangan sesuatu yang menyakitkan hati dan perasaan suami. Tuh, dengerin. Bu ya? Ibu? Bu ya? Ibu? Tuh. Makanya ini udah jam segini ya, udah matanya udah nggak kesini udah ya, bukan ya? Masih? Bukan. Suami datang dikasih minum, woi. Maka suami jangan pada sombong juga dikasih teh, harusnya diminum. Ini kagak diminum, Pak Haji Ibrahim. Orang mas saya kalau dikasih teh diminum. Minumnya baca Bismillah nih contoh ya, nih contoh nih. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh. Emang biasanya kalau Ustadz bagaimana caranya gitu ya? Ini wajar, Bu, orang baru nyampe tadi langsung megang mic. Ya Allah, saya mau minta minum agak enak, disediain lagi ceram lagi minum ya. Tadi suruh minum dulu ya. Oh, saya lupa berarti. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, tuh ya.
Jadi yang namanya akhirat harus kita kejar. Anak ini harus tertanam akhirat dan akhirat dunia pasti ikutin. Makanya ayat Allah dalam Quran mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai, ini kalau diterjemahkan ya. Wahai anak-anakku, janganlah kamu janganlah kamu menyembah sesuatu yang bukan menjadi sesembahan kita. Kalau misalkan kita menyembah sesuatu yang bukan sesembahan kita, ini berarti kita tidak mementingkan, mohon maaf, akhirat kita. Makanya kalimatnya begini, kalimatnya dalam Al-Quran itu, ma ta'buduna min ba'di, bukan ma ta'kuluna min ba'di. Wahai anakku, aku tidak khawatir kalau kau selepas kematianku tidak bisa makan. Aku tidak khawatir apa yang kau makan, wahai anakku, tapi aku khawatir selepas kematianku apa yang kau sembah, wahai anakku. Pesankan kepada anak begitu, Pak. Jangan kita mikirin harta benda. Nah, nih aku siapkan rumah seperti tadi ibu bilang ya, ibu tadi ya bilang ya. Udah pulang orang ya? Pulang banget lagi dia. Orang mah ustadz duluan, pulang dia duluan. Jangan kita siapkan dunia untuk anak-anak kita, tapi kita siapkan akhirat buat anak-anak kita. Biarkan mereka nanti hidup dengan sejahtera, biarkan mereka nanti hidup dengan kebaikan dunia dan akhiratnya. Kalau kita ngajarin akhirat, tapi kalau kita ngajarin dunia, kita insya Allah nanti mungkin akan dinasihati bahwa sesungguhnya bukan dunia yang menjadi tujuannya, tetapi akhirat yang menjadi tujuannya. Ibu, jadi kalau ada perempuan didatengin sama cowok yang satu ganteng, kaya, kemudian pokoknya luar biasa, tapi kagak sholat, tapi kagak ngapa-ngapain, kagak berbuat baik, yang satu jelek, hitam, pendek, miskin. Kira-kira ibu pilih yang ke satu apa pilih yang kedua? Woi, ini udah saya jelasin, ini tujuannya akhirat, coy. Lah kalau pemimpin kagak sholat gimana anak-anaknya? Ada laki datang ke rumah ibu, dulu waktu ibu si gadis nih, woi gadis ya, gadis. Jadi yang satu ganteng, kaya, pokoknya semua sempurna, cuma satu kekurangannya, kagak mau sholat, malas sholat, kagak pernah jadi aktivis masjid. Yang satunya jelek, hitam, pendek, miskin, tapi rajin sholat ke masjid, bakal jadi pengurus remaja. Kira-kira ibu pilih yang mana, yang ke satu apa yang kedua? Apa? Ke satu? Yakin? Yakin banget ya ente ya, yang ke satu ya. Berarti ente cinta dunia atau cinta akhirat? Ingat bagaimana si Lesti loh. Ingat, Lesti kan ganteng lakinya ya bu ya. Ganteng apa jelek bu? Kemarin waktu terjadi banting yang sampai kita, itu siapa yang dibanting? Ada binatang seperti semua. Apalagi binatang ya bang? Enggak ya ngomongnya. Masya Allah. Bu, mohon maaf, itu karena kurang daripada tujuan akhiratnya. Dia ngejar dunia, muka ganteng, orang kaya dikejar, udah jadiin aja itu sebagai suaminya. Ternyata tidak ibu. Seharusnya yang kita kejar siapa? Suami yang mengajarkan ibadah. Woi dengerin, calon suami yang mengajarkan ibadah. Kan ada lagunya yang tadi saya nyanyi ke Jadi My Beat. Dulu waktu aku masih bersama dia. Ayo dong, mau bareng-bareng coy. Orang bisa. Dia yang aku cinta, dia yang aku puja, ku diberi tanda mata sajadah merah, katanya agar
aku. Tepuk tangannya mana? Dah, ulangan lagi. Di sini diam baik nih Bu, diam baik nih Bu. Dia mah nyanyinya ini Bu, dia mah. Apa yang itu? Cinta satu mana indahnya. Sekarang mah yang namanya ikan dalam kolam udah kagak ngobrol lagi udah. Bila ingin melihat ikan gitu ya. Sekarang udah nggak ada lagi. Sekarang mah sajadah merah Ibu. Tuh. Barang-barang sajadah merah ya, kita ingetin biar kita bisa pada ibadah ini Bu ya. Ini lagu sebenarnya Bu, lagu dulu tapi lagi booming lagi. Ini lagu pernah dinyanyiin sama Mas Saud Siddiqo. Mas Siddiq, Ibu waktu masih remaja inget ya Bu lagu itu Bu? Inget ya? Mas Siddiq juga dulu masih muda. Sekarang iya begitu. Nah, ini lagu nasihat nih ya. Oh, kita nyanyi tapi nasihat ini. Bisa. Ya, ini sampai jam 11:30 ini ya. Ayo. Qasidah coy, qasidah. Mic pegang, backing vokal, suara saya udah capek ini, Gitu. Udah siap? Ente dulu apa saya dulu? Oh gitu. Oke. 1, 2, 3. Ini. Lihat apa komandonya tadi sampai ngomong itu. Udah ya, siap ya? Dulu waktu aku masih bersama dia yang aku cinta, dia yang aku puja, ku diberi tanya. Kapan masuk? Udah masuk aja dah, sayangnya aja, masuk aja, 1, 3. Yang kencangan pukulannya. Nah, tenaga sisa. Ayo. Dulu waktu aku masih bersama dia yang aku cinta, dia yang aku puja, ku diberi tanda mata sajadah merah, katanya agar aku rajin ibadah. Sayang kisahku dengannya hanya sekejap saja, dia menikah dengan pilihan ayahnya. Dulu waktu aku bersama dia yang aku puja, dia yang aku cinta. Katanya agar aku rajin ibadah. Sayang kisahku dengannya hanya sekejap saja, dia menikah dengan pilihan ayahnya. Namun ku tetap berdoa, semoga dia yang ku cinta berbahagia. Dulu waktu aku masih bersama dia yang aku cinta, dia yang aku puja, ku diberi tanda mata sajadah merah, katanya agar aku rajin ibadah. Alhamdulillah, bayarannya nambah lagi.
Dah Bu, udah capeknya udah ya. Memang ini hari-hari ini agak lelah Bu, melelahkan sekali. Udah aja ya. Jangan lupa sajadah. Ya, maksudnya buat rajin ibadah. Buat apa suami ganteng tapi malas ibadah? Ya nggak Bu ya? Buat apa anak pintar tapi nggak pada sholat? Ini anak-anak kita suruh pada rajin ibadah. Sholat akhirat dikejar, insya Allah dunianya ngikutin. Maka Allah mengatakan juga dalam Al-Quran itu, apa kata Allah? Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ada Allah Subhanahu wa taala, carilah kehidupan akhirat. Ibu kita suruh nyari kehidupan akhirat, bukan dunia. Kita suruh nyari kehidupan akhirat. Maka kalau ibu lagi nonton TV kemudian datang azan, cari kehidupan akhirat, matiin TV-nya. Betul nggak Bu? Kalau ibu lagi ngerumpi, cari kehidupan akhirat, datang azan, maka berhentiin ngerumpiknya, ibu langsung melaksanakan sholat. Kalau ibu lagi ngomong-ngomongin ustaz, berhentiin ngomongin ustaznya. Karena nanti ustaznya akan ngajarin supaya ibu bahagia di akhirat dan begitu. Apa bedanya Bu artis sama ustaz? Beda. Artis itu datang harus dikunjungin ke rumahnya, sedangkan ustaz kagak perlu didatengin ke rumahnya. Paham nggak? Paham orang? Datang dewek, nah naik motor lagi. Bedanya gitu. Maka sekarang ini orang itu rata-rata dunia yang dikejarin. Ketika orang bergelimangan harta dengan dunianya, orang dihormati luar biasa. Tapi ketika orang gelimangan dengan ilmu akhiratnya, orang tidak dihargai. Makanya ustadz zaman sekarang pakaiannya rata-rata harus lebih cakep daripada jamaahnya. Betul nggak betul? Ibu nggak tahu aja nih pakaian saya ini Bu. Woi, woi, ini kagak ada yang punya nih. Warnanya oranye putih, ya. Woi Bu, ya, putih sama oranye. Partai namanya. Oren tuh Bu, Masya Allah. Makanya kalau misalkan ustadz zaman sekarang pakaiannya sama sama jamaah, kira-kira ustadznya malu apa kagak Bu? Malu. Makanya ustadz mah punya rasa malu, jamaahnya kira-kira punya rasa malu apa orang? Masya Allah. Tapi alhamdulillah Bu, kemarin ada orang yang dari Banten calling saya, Ustadz, nanti bulan Maulid saya mau manggil ente. Nanti deket-deket acara saya mau datang ke rumah. Ya udah, datang aja dah, datang. Pokoknya kalau lu kagak datang ke rumah gua kagak mau datang ke Banten. Enak aja jauh-jauh. Ya enggak Bu ya? Khusus buat sini mah walaupun enggak datang, saya datang sini mah. Ya, karena kan enggak mungkin gitu sini mah ada gitu ya. Bilang ente ngaji 3 datang ke rumah saya enggak panggilan. Ya. Fleksibel aja jadi ustaz. Ya enggak, Coy? Yang penting udah tahu, udah paham. Iya enggak? Aduh, elah Bu, maafin saya suka bercanda, maafin ya. Dah, itu saja. Ada yang mau bertanya nggak? Nanya nggak? Nggak nanya udah. Doa kaya? Doa kaya gini pun doa kaya ini. Satu Haji. Ini emak tadi ngingetin saya untuk doa kaya. Kata Kiai Syarif Ahmad Najih itu, beliau menyampaikan, menjelaskan daripada syarah Ratibul Haddad. Ratibul Haddad salah satunya kalimatnya adalah ya kasifal gham, ya man li'abdihi yaghfir warham. Itu sebenarnya doa yang kita panjatkan kepada Allah untuk melunasi hutang-hutang kita yang ada pada kita. Kira-kira ibu bahagia apa enggak? Oi. Ente punya utang enggak? Punya ya? Baca ini, kata Kiai. Baca ini. Ini dibaca kapan? Kata Kiai, dibacanya ketika kita berada di malam Jumat. Makanya ibu kalau malam Jumat, malam sunnah ibu. Ente dalam otak ente malam sunnah malam apa sih maksudnya?
Ini malam sunnah maksudnya untuk lebih lagi kuatkan, mendekatkan diri kita kepada Allah. Salah satunya doanya, ya kasifal gham, ya mali abdihi yaghfir wa yarham. Ente malam Jumat yang otaknya apa? Coba saya tanya. Hah? Baca Al-Kahfi. Dia pinter dia. Les. Selain di malam Jumat, kapan lagi Ustaz? Ba'da subuh. Ibu habis subuh jangan ngapa-ngapain, habis subuh zikir itu aja dibaca, banyakin zikir. Itu insya Allah bu, utang mobil, utang rumah, utang motor, utang baju, insya Allah pasti lunas. Ya yakin apa? Lu gak yakin juga. Yakin, bener yakin. Ini amalan, bener amalannya. Saya kagak pakai bercanda, bener yakin ini mah. Hah? Utang lagi. Gak apa-apa bu, utang dia yang penting dibayar. Gak apa-apa. Hidup tanpa hutang akan sepi bu. Hidup kan ada lagunya tuh bu ya. Hidup tanpa hutang, bagai taman tak berbunga. Gimana bu? Salah ya? Hidup tanpa. Oh iya. Iya kan bu, karena cinta dia jadi ngutang, ya. Nah coba kalau nggak cinta sama ibu, nggak ngambil mobil bapaknya, ayo. Hujan kehujanan, panas kepanasan, iya nggak pak? Iya, bapak ngutang gara-gara siapa? Gara-gara cinta sama ibu, sayang sama anaknya. Tuh, dengerin bu, woi. Bapak ngutang gara-gara cinta. Itu amalannya bu ya, itu ya kasifal gham, ya man li abdihi yaghfir. Lalu kapan lagi waktunya yang bisa dikabulkan doa itu, kapan lagi? Yaitu ketika khotib naik ke atas mimbar. Tuh, khotib naik ke atas mimbar itu banyakin doa. Makanya bapak-bapak, saya ngelihat tuh kalau sholat Jumat pada khusyuknya minta ampun, khusyuk banget itu. Apalagi yang dekat AC, kipas angin nyender, wah itu khusyuk banget itu. Sampai khotib selesai kagak tahu selesainya dia. Tuh, jadi memang ketika itu khusyuknya benar-benar harus, kemudian panjatkan doa, disitulah insya Allah doa itu diijabah sama Allah, dan insya Allah hutang-hutang kita diberikan kelunasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bu amalannya ya. Ini bukan amalan musyrik bu, tapi amalan yakin dari keterangan daripada ulama, yang kemudian ini harus didasari dengan ilmu. Ilmunya sanadnya daripada Ki Syarif Naji, beliau menjelaskan daripada syarah Ratibul Haddad. Makanya ibu jangan malas-malas baca Ratibul Haddad ibu, karena Ratibul Haddad itu kumpulan daripada zikir yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Demikian itu saja. Bapak Haji Ibrahim silakan bertanya Pak Haji Ibrahim. Kapan selesainya Pak Haji? Silakan. Maju aja nggak? Maju. Sesuai dengan doa Nabi Ibrahim, yaitu Rabbi habli minas sholihin, agar kita memiliki anak dan keturunan yang soleh. Tentunya mungkin kita harus bagaimana caranya agar kita memiliki anak-anak agar menjadi anak-anak yang soleh. Baik. Nah, katanya Pak Haji Ibrahim bertanya, nih kata Nabi dalam doanya, Nabi Ibrahim nih doanya, Rabbi habli minas sholihin, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Ini doa yang sering kita baca. Cuma pertanyaannya, madza kaifiyatuhu? Bagaimana cara ngedidik anak kita biar jadi anak yang soleh dan soleh? Salah satunya tadi harus dikasih tahu bahwa tujuan kita adalah akhirat. Dia kagak cinta dunia. Kalau cinta dunia, apa-apa dia minta. Pak, ada handphone baru, minta handphone baru. Bener nggak bu? Ada temennya sekolah di sekolah yang mahal, minta pindah sekolah ke sekolah yang mahal. Itu kalau tujuannya cinta dunia. Tapi kalau cinta akhirat, ini tidak akan seperti itu. Dia akan fokus kepada bagaimana dia melakukan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau Allah saja dia kejar, dia hargai, dia hormati, bagaimana kedua orang tuanya? Maka sangat dipastikan anak yang bertujuan akhirat, dia akan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibu, Bu, saya mau tanya nih, Bu. Ibu kenal saya? Kenal saya nggak? Kenal ya? Suatu saat di jalan ibu ketemu saya, tapi ibu kagak negur saya. Kira-kira ibu marah apa kagak? Ibu marah. Saya marah apa kagak? Ulangi lagi ya. Ibu kenal saya. Saya kenal ibu. Suatu saat kita ketemu nih. Saya kagak negor, ibu kagak negor juga. Kira-kira itu sopan apa kagak gitu dah? Sopan apa kagak? Lalu misalkan begini, contoh lagi, logika lagi nih Bu nih. Ada ibu punya tetangga, sama tetangga ibu yang lainnya ketemu di jalanan, tidak saling tegur, yang satu kagak negor, yang satu kagak negor. Kira-kira ibu yang satu kesel gak sama ibu yang satunya? Kesel. Ibu yang satunya kesel gak sama ibu satunya? Kesel. Maka begitulah akhlak kita kepada Allah seharusnya ketika anak itu mementingkan akhirat. Ketika anak itu mendengar adzan, dia segera, karena dia sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dia datangi sholat. Allah nggak akan marah sama dia. Dia pasti mendapatkan ridhonya Allah. Sama orang tua berbakti, sama Allah mengabdi. Kalau udah dua ini didapatkan, ridho Rabbi fi ridhol walidi, wasukhtur Rabbi fi sakhatil walidi. Kata Rasulullah, ridhonya Allah itu bersama ridhonya orang, murkanya Allah itu bersama murkanya orang tua. Artinya begini, kalau kita punya anak jangan dimarahin mulu. Dengerin, yang suka ngomel nih, ketahuan dari mulutnya tuh ngomel mah. Nah, agak menyon sedikit tuh ngomel mulut tuh. Yang miring ke kanan berarti ngomelnya sambil miring ke kanan terus. Benar, makanya jangan ngomel-ngomel mulu. Nggak boleh diomelin, anak nggak boleh diomelin. Sekali ibu ngomelin anak, berarti ibu melemahkan saraf-saraf kecerdasan anak ibu sendiri. Lihat tuh di dokter, nggak boleh Bu. Coba jujur ibu demi Allah nih, ada nggak yang sama sekali dari awal nikah nggak pernah ngomelin anaknya? Ada nggak? Jujur nggak ada ya. Berarti ngomel semua ini ya. Pantas pada mainnya. Jadi kalau kita sama anak itu harus ridho, harus ikhlas. Kalau baik menurut kita atau baik menurut dia, ibu ridoin saja. Misalkan begini nih Bu, misalkan nih, Pak, saya habis pesantren di sana, pengen berangkat ke Mesir. Ini kayak anak Pak Haji Ibrahim nih. Haji ya? Sekarang semester berapa dia Pak Haji? Semester 6 nih. Berarti udah tinggal setahun setengah lagi lulus dia. Tuh, udah lulus Bu. Besok dia jadi ustadz Bu. Gantiin saya ceramah di sini anaknya. Lah nggak apa-apa, satu alma mater, saya atakwa dia atakwa. Oke coy, jangan saling sikut gitu. Bener nggak Pak Haji? Lah iya damai. Ya lah. Jangan pada berebut jadwal. Apaan jadwal? Saya mah kagak berebut jadwal Bu, insya Allah. Nih di ujian center aja Bu, ujian center aja. Saya kalau ada misalkan ustadznya nganggur, saya kasihan Bu. Lo kosong tak jadwal, ntar gue cariin, tenang aja, pasti dapat, tenang aja. Gue kasih jadwal, saya kasih jadwal dia. Ente ngisi di masjid ini ya. Ini ustadz udah konfirmasi, sudah tadi dia minta saya. Tuh. Saya kasih, saya nggak takut kalau saya enggak. Sorry coy, level gue beda. Dia sombong, bodoh amat. Kan kita nolongin, dia nggak Bu? Nolongin. Ustaz, ente Idul Fitri kosong. Kosong, Ustaz. Ya udah, nih ente ngisi di sini. Rekomendasi saya, ente insya Allah tolong isinya yang bagus. Bener bisa. Kemarin itu yang khutbah Idul Fitri di sini teman saya dari Bandung rumahnya. Tuh, bener Pak Haji ya?
Udah Bandung. Kenal kemarin? Yang sholat Idul Fitri kenal? Ganteng gak orangnya? Saya ganteng inget dah. Dasar perempuan kagak hilang. Namanya Ustadz Riza ya. Reza. Beliau itu ngisi barang saya di BRTV. Acara Lentera Islam. Tapi saya punya program terbaru sekarang namanya program Gema Syiar Nusantara. Itu baru launching kemarin programnya di Masjid Al-Hidayah Perumahan Gramapuri Cibitung. Itu konsep acaranya seperti Damai Indonesia. Jadi TV kunjungan ke masjid-masjid untuk bikin tabligh akbar. Alhamdulillah Ibu, nanti beriringan dengan wakaf Quran, dan kemarin sudah ada yang mewakafkan Quran di masjid sana itu sebanyak 214 Quran. Dan Qurannya didistribusikan untuk orang-orang yang sangat membutuhkan Al-Quran, bukan daerah yang perkotaan. Kalau daerah perkotaan itu sangat banyak, kita main di daerah perkampungan yang sangat minim daripada mushaf Al-Quran. Gitu Bu ya? Bu, gitu Pak Haji, ya begitu. Jadi cara kita adalah akhirat, jangan lupa itu. Lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kalau ngajarin anak itu harus lemah lembut. Harus apa, Bu? Lemah lembut. Bagaimana Nabi Ibrahim sayang kepada anaknya? Ya bunaya, sayang, sini nak, sayang. Jangan marah-marah, nyuruh sholat pakai otot. Benar apa kagak? Woi, nyuruh anak sholat pakai otot apa enggak? Pakai otot kadang-kadang. Woi, sholat kalau. Lah entenya kagak mau sholat, ya kagak. Makanya kalau ente nyuruh anak sholat, kitanya harus sholat. Ente nyuruh anak nikah, kitanya harus. Ya sudah, itu saja Bu ya. Nah, udah jam 11 semuanya. Gimana ya? Udah. Enggak tahu semuanya. Aduh ya Allah, tuh udah lama tuh 1 jam setengah tuh katanya. Ya Allah. Dah itu saja yang dapat saya sampaikan. Cukup, insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang doa siapa sekarang yang doa? Saya lagi. Baik dah ya Bu ya, kita doakan Sohibul Bait, semoga beliau anaknya menjadi anak yang soleh dan sunatnya cepat sembuh ya Bu ya, cepat kering dan bisa sehat kembali ya. Dan insya Allah beliau bisa menggapai cita-citanya agar bisa membahagiakan kedua orang tuanya, baik di dunia ataupun di akhirat, baik untuk di hadapan Allah dan juga di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم يا الله اللهم ربي هب لي من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم يا الله اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا ورزقنا فهما واسعا والحقنا بالصالحين برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين فاسمع دعاءنا يا مولانا فاستجب دعاءنا يا مولانا يا
يا مجيب السائلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian, terima kasih. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ustadz Samir yang sudah memberikan tausiahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan tausiah yang beliau sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, baik untuk dunia maupun akhirat kita, dan senantiasa kita semua bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada para tamu undangan yang sudah hadir pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di tempat ini dicatat oleh Allah sebagai amalan yang soleh, dan juga mudah-mudahan Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan yang lebih baik lagi. Dan alhamdulillah acara demi acara sudah kita lalui. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat hajat Sayyidul Bait Allah kabulkan dan Allah meridhoinya. Harapan menjadi Ananda Al-Ghani menjadi anak yang soleh, anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan senantiasa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, senantiasa terwujud nanti setelah Ananda Al-Ghani menjadi anak yang lebih baik lagi dan sudah menginjak dewasa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila dalam menyampaikan dan dalam bertutur kata atau dalam menyampaikan segala kata demi kata, acara demi acara, banyak khilaf, banyak salah. Kami sebagai pembawa acara mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Yang benar datang dari Allah dan Rasulnya, yang salah datang dari saya pribadi. Sebelum kita beranjak, mari kita sama-sama beristighfar 3 kali, hamdalah dan kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang aja, ya. Silakan dicicil dengan penuh hikmat. Iya, makasih ya. Sama-sama. Jangan sampai buru-buru pulang ya, Bu ya.